Perkenalkan, nama saya Mahendra Arifia dari kelas 10 KPR 3 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan bagian dari komunikasi efektif. Menurut Norhaus tahun 1998, komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat dalam menolong pasien untuk beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologi, dan belajar bagaimana beradaptasi dengan orang lain. Komunikasi terapeutik ada 5 fase. Yang pertama, fase prainteraksi, dan yang kedua, fase interaksi, ketiga, fase kerja, dan yang keempat, fase terminasi, dan yang terakhir yaitu fase evaluasi. Pada tahap yang pertama yaitu fase prainteraksi. Pada fase ini, perawat bertemu dengan pasien, dan sebaiknya perawat mengetahui terlebih dahulu berbagai hal mengenai pasien, seperti identitas, alamat, pekerjaan, dan penyakit yang saat ini diderita oleh pasien. Pada fase ini, hal yang perlu dipersiapkan yaitu penampilan diri, materi komunikasi, dan mengetahui informasi tentang klien. Fase yang kedua yaitu fase interaksi, yaitu fase di mana perawat menanamkan kepercayaan kepada klien atau pasien bahwa kami seorang perawat yang terpercaya di hadapan mereka. Pada fase ini, 4 tahap yang perlu dipersiapkan yaitu perhatikan penampilan diri, yang kedua salam terapeutik, yang ketiga evaluasi validasi, dan yang keempat yaitu kontrak. Kontrak ini meliputi informasi yang akan dijelaskan oleh perawat terhadap klien atau pasien, dan yang kedua yaitu lamanya waktu yang akan digunakan untuk melakukan tindakan keperawatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apakah benar ini dengan Bapak Arif? Betul. Usianya 43 tahun. Iya. Yang berasal dari Kota Batu. Iya. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Apakah yang Bapak rasakan saat ini? Ya, suhu badan ini kayak terasa panas gitu loh. Perkenalkan, saya Mahendra Arifia, asisten perawat dari SMK 2 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu normal tubuh, dan saya akan memeriksa suhu tubuh Bapak. Iya. Kira-kira waktunya 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Suhu tubuh normal itu 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, Pak. Iya. Baik Pak, saya akan memeriksa suhu tubuh Bapak. Permisi Pak, tolong termometernya diletakkan di ketiak. Iya, biar saya pasang sendiri. Fase yang keempat yaitu fase terminasi. Pada fase ini yaitu di mana perawat menghentikan interaksi dengan klien atau pasien, atau juga disebut dengan tahap perpisahan. Kalau boleh tahu sebelumnya suhu tubuh berapa ya? 38. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah turun dari 36 derajat. Ya syukur kalau begitu. Habis ini saya akan memberikan obat penurun demam ya untuk Bapak. Ya. Ya. Dan yang terakhir yaitu fase evaluasi. Fase evaluasi merupakan fase terakhir dari komunikasi terapeutik.
Fase ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan keperawatan tercapai atau tidak. Pada fase ini ada fase subjektif dan objektif. Pada evaluasi subjektif yaitu pada awal pemeriksaan suhu tubuh terasa panas, dan pada pemeriksaan selanjutnya suhu tubuh terasa normal. Dan yang objektif yaitu pada pemeriksaan pertama suhu tubuh yaitu 38 derajat Celcius, dan pada pemeriksaan yang selanjutnya atau yang kedua suhu tubuh turun menjadi 36 derajat Celcius. Dan rencana yang akan dilakukan oleh perawat kepada klien yaitu memberikan obat penurun demam. Terima kasih.